Tapi tadi Pak Eko, yang waktu subuh tadi ada yang bertanya ya tentang Tadi Pak Joko tadi. kalau posisi kita sebagai bos, Eh, bagaimana sikap yang tepat ketika kita mau berinteraksi dengan karyawan ya. Ayo para bos, bangun Pak, bangun ya. Jaturu ya, Masya Allah. Yang belakang tolong yang tidur dibangunin ya. Yang rokok itu dimatikan rokoknya ya. Kalau ada yang rokok nih, kalau ya rokok ya. Fokus ke depan. Jadi sikap yang perlu kita lakukan ketika kita menjadi seorang atasan, menjadi seorang bos ya. Nabi SAW ngasih sebuah teori yang sangat bagus. Pada waktu banyak sekali orang-orang miskin yang mereka ikut jihad di masa beliau. Orang miskin ikut jihad, kendaraan runway, senjata kadang berharap nanti ada yang ngasih, perlengkapan perang juga masih terbatas. Akhirnya bagi sebagian orang kaya, wah ini melu jihad yang ngerepoti dong. Padahal mereka punya semangat untuk dalam rangka fisabilillah. Maka Nabi SAW mengatakan, memberikan motivasi, wahal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah disebabkan karena orang-orang lemah di tengah kalian? Maka jangan remehkan orang yang lemah ya. Karena orang yang lemah di tengah kita lalu kita sayangi dia, itu salah satu di antara penyebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. yang lemah itu gimana Ustaz? Bisa misalnya ya, karyawan di perusahaan Anda yang paling rendah gajinya siapa? Paling rendah gajinya. Oh si A ini, dia itu secara kemampuan biasa-biasa saja. Andai kan dia resign, perusahaan tidak merasa kehilangan. Dan gajinya paling rendah. Tapi Anda merawatnya, gak apa-apa, jenengan kerja di sini, monggo. Pokoknya dilakukan sebisanya dan tetap dia dikasih haknya sesuai dengan perjanjian. Merawat orang yang lemah untuk tetap ikut bekerja. Semoga itu menambah keberkahan bagi usaha. Wa hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Kadang kan ada orang yang tiba-tiba melipir mepet kepada pemilik perusahaan. Pak, ada lowongan nggak Pak? Lah kamu kenapa? Saya nggak punya kerjaan. Terus dia cerita ya, dengan semua masalah yang dia miliki disebabkan karena keuangan keluarganya yang sampai minus. Lalu Anda berniat, kamu bisa apa? Ini bisa nggak? Nggak bisa. Ini nggak bisa. Tapi kok orang iso? Kira-kira kamu bisa apa? Ya semoga ganjel pintu gak apa-apa Pak. Yo coba menungso kok ganjel pintu. Baik, silahkan bekerja. Nanti tak boleh bekerja. Tahap awal Mas, mungkin dia cuma dipakai untuk disuruh untuk ngelapi meja. Ya bisanya kamu apa? Ngelapi meja, resik-resik tak tata-tata nanti kantor Bapak. Kita menerima dia bukan karena alasan dia menguntungkan bagi saya. Bukan karena alasan dia ini punya kemampuan bagi perusahaan saya. Tapi kita menerima dia, semoga dengan menolong dia, Allah nolong saya. Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika sang hamba menolong saudaranya sama muslim. Ya ini kok neng masjid terus. Mas kok gak metu-metu kenapa Mas? Nah, saya tidak ada pekerjaan ya Pak, saya di sini saja deh. Daripada nanti di luar juga bikin masalah, mending di masjid. Sehingga Anda mungkin merasa kasihan, dia sudah silakan kerja di tempat saya. Dia tetap dikasih gaji, meskipun secara fungsi mungkin tidak begitu menguntungkan bagi perusahaan Anda. Insya Allah itu salah satu di antara, semoga ya jadi salah satu sumber keberkahan bagi usaha Anda. Ini mesaknya Ustaz ya? Betul. Alasan simpati mesak nih. Tapi ojo oke ya. Nek kabeh kaya ngene perusahaan jenengan bangkrut ya. Baik.